like I'm floating through the air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Eliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kehadiran di sini ada alumni angkatan 12. Sapa dulu Kak, siapa namanya? Perkenalkan sebelumnya, nama saya Haryo Permana. Angkatan 12. Oke, masih ingat nggak dulu kelasnya kelas berapa? Kelas 12 IPA 3. Oke, 12 IPA 3. Di sini ada Kak Haryo ya. Mungkin kalian udah sangat familiar karena kemarin Kak Haryo sebagai ketua panitia kampus D dari panitia alumni. Nah, langsung aja. Ini mau ada apa nih yang diomongin sama Kak Haryo di sini? Nah, Kak Haryo ini adalah mahasiswa jurusan apa Kak? Jurusan Teknik Kimia. Jurusan Teknik Kimia di Politeknik Negeri Malang. Tanya dulu flashback masa lalu sedikit. Mungkin Kak Haryo kan sekarang di Politeknik nih kuliahnya. Tapi sebelum di Politeknik dinyatakan diterima di Politeknik, Kak Haryo dulu tuh nyoba di jalur apa aja sih Kak? Untuk Politeknik sendiri, dulu saya nyoba di jalur SNMPTN, Ya. SBMPTN, sama jalur mandiri. Jalur mandiri. Nah, untuk SNMPTN, Kak Haryo dulu masuk kan yang 40% terbaik? Ya. Masuk. Pilihnya apa Kak dulu? Ingat nggak? Masih ingat nggak? Lupa tuh. Udah lupa. Oke. Berarti waktu SNMPTN diterima atau gagal? Gagal. Gagal. Oke, ditolak satu kali di SNMPTN. Kemudian nyoba lagi SBM, Nyoba SBM, nyoba. SBMPTN masih ingat yang dipilih? Universitas Brawijaya. Unbrau. Jurusannya Teknik Kimia juga. Teknik Kimia juga. Oke, diterima Kak? Enggak. Enggak juga, gagal 2 kali. Nah, kan ada tuh Kak jalur yang seleksi rapot mandiri tuh, seleksi rapotnya. Oh, iya. Jalur vokasi tuh. Kak Haryo nyoba nggak? Untuk jalur vokasi, kebetulan saya nggak ikut tuh. Nggak ikut. Berarti emang fokus pada saat itu di SNMPTN sama SBMPTN saja. Ya. Oke. Nah, kemudian pada saat Kak Haryo diterima di Politeknik Negeri Malang itu, Kak Haryo jalurnya apa Kak? Untuk jalur pas itu saya keterima di jalur mandiri. Di jalur mandiri Polinemanya ya. Ya. Nah, kemudian alasannya apa sampai Kak Haryo milihnya Teknik Kimia? Apakah emang udah dari awal udah interest ke sana gitu kan? Atau mungkin banyak yang udah awalnya saya pengen ini Bu, tapi di akhirnya jadi diterima ini. Kenapa saya milih teknik kimia? Karena saya pertama nggak suka fisika, terlalu rumit. Dan Oke. saya juga males menghafal banyak di biologi. Jadi saya ngambil Oke. tengah, Jadi ngambilnya kimia. Teknik Kimia. Teknik kimia. Tapi bukannya yang udah nih ya, Teknik Kimia itu yang banyak dipelajari bukannya ada fisika kimianya ya Kak? Nah, ya itu Bu. Nah itu terus sekarang gimana Kak Haryo ngambil Teknik Kimia kan mau menghindari fisika sama biologi. Kenyataannya di Teknik Kimia belajarnya ada fisikanya kan? Iya. Ada kesulitan ya Kak? Kesulitan tuh pasti, tapi ya gimana caranya untuk sains sekarang, gimana caranya harus bisa survive sampai akhir sih. Oke, tapi kesulitan yang Kak Haryo alami sendiri apa? Kesulitan di teknik kimia. Iya, suka dukanya gitu. Suka. Sukanya dulu deh, yang enaknya dulu. Sukanya itu nggak ada sih. Nggak ada sukanya? Sukanya apa ya? Sukanya itu bisa tahu lah, oh ternyata teknik kimia begini. Ternyata kenyataannya begini, nggak seindah Berarti namanya kimia. Oh gitu, berarti ada something nih kayaknya nih. Oke, nah ditahan dulu Kak, nanti kita bahas lagi. Ini ada something wrong nih antara ternyata tidak semua ekspektasi itu seindah realita. Betul? Oke, nah kemudian nih Kak Haryo ya. Kak Haryo tahu nggak, kan ini Politeknik ya, yang udah kan universitas mungkin udah sangat familiar nih jalur-jalur masuk universitas. Nah, ibu mau tanya dulu nih, Kak Haryo menurut pengalaman atau yang Kak Haryo tahu tentang Politeknik, ada jalur apa aja sih di Politeknik? Yang saya tahu untuk zaman saya itu namanya PMDK.
sekarang itu berubah namanya Dulu jadi- PMDKPN. Oh ya, PMDKPN. PMDKPN. Sekarang namanya SNMPN. SNMPN. Kemudian Yang kedua itu ada UMPN, UMPN. yang Sekarang sekarang namanya berubah jadi SBMPN. SBMPN. Nah, kan Kak Haryo tuh UM ya maksudnya. Ya. Apa bedanya dengan jalur SNMPN sama SBMPN ini? Kalau untuk SNMPN itu ya sama seperti SNMPTN, itu berdasarkan rapot ya semacam jalur undangan. Terus untuk SBMPN itu ujian, tapi bedanya setahu saya ujiannya itu di tempat politeknik yang kita pilih. Oke, jadi agak beda ya sama SBMPTN. Nah, kalau UM? Kalau UM itu yang menyelenggarakan dari politekniknya sendiri. Jadi kalau kita ingin Independen. ya independen. Jadi kalau kita ingin ujian mandirinya, berarti kita harus ke tempatnya. Politeknik yang bersangkutan. Oke, jadi untuk masuk ke politeknik ini ada kurang lebihnya ada 3 nih jalur ya yang sesuai dengan pengalaman Kak Haryo dan memang yang familiar gitu kan. Yang pertama ada SNMPN. SNMPN ini Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Nah, ini hampir sama dengan dengan SNMPTN. Cuma kalau SNMPTN itu perguruan tinggi negeri. Kalau SNMPN ini adalah Politeknik Negeri. Jadi memang khusus di dalamnya itu politeknik negeri yang ada di Indonesia daftarnya secara jadwalnya sama gitu ya. Oke, dan ini menggunakan nilai rapot semester 1 sampai 5 ya Kak ya. Masih ingat nggak sih Kak dulu Kak Haryo nilai rata-rata berapa sih Kak? Nggak tinggi-tinggi banget sih Bu. Nggak tinggi-tinggi banget. 85. 85-an ya, tapi mungkin waktu itu rezekinya belum nyampe ke SNMPN. Nah, kemudian yang jalur kedua ada SBMPN. Dulu namanya UMPN. Jadi ini sama kayak SBMPTN, jalur ujian tulis, tapi ujian tulisnya di politeknik yang bersangkutan ya Kak ya. Nah, kalau Kak Haryo nih kebetulan Kak Haryo masuk di Polinema atau Politeknik Negeri Malang ini jalur ujian mandiri. Jadi pada saat itu berarti Kak Haryo ke Malang dong? Iya betul. Tesnya di Malang. Daftarnya di Malang. Daftarnya di Malang. Tapi online dulu nggak sih Kak? Online itu cuma ya seperti pembayaran ujian, registrasi. Bayar formulir lah ibaratnya, bayar formulir online di sini. Kemudian habis itu langsung ke Malang. Terus apa lagi Kak stepnya? Langsung Malang. Kemudian kan di formulirnya itu kan kayak ada ruangan untuk ujian segala macam. Ya udah kita datang pas di hari kita ujian di Malang. Ya, kemudian habis ujian berapa lama nunggu ujian ke pengumuman? Kurang lebihnya seminggu lah ya. Itu Pak Haryo masih di Malang sana? Kebetulan udah pulang sih. Karena ngikut beberapa tes juga pas itu. Oke, jadi ujiannya ujian mandiri itu langsung ke Politeknik. Kalau karena Kak Haryo pengen Polinema, jadi langsung ke Polinemanya. Kalau mungkin adik-adiknya pengen ke Politeknik apa yang dituju ya, kalau UM itu langsung ke Politeknik yang bersangkutan ya. Nah, kemudian nih Kak Haryo, kenapa sih menentukan akhirnya saya kayak pengen Politekniknya di Malang deh, yang sampai sekarang dijalanin gitu, kenapa? Kenapa bisa milih Malang? Sebelumnya saya itu ikut SNMPN, SBMPN itu di Polban. Oh berarti beda ya pilihannya. Ya, Polban tuh Bandung. Kemudian pas itu kenapa saya milih Polinema? Karena semua jadwal ujian politeknik pas itu sedang bertabrakan dengan ujian mandiri UB yang pengen saya lakuin. Kebetulan pas saya cari-cari, saya buka website politeknik satu-satu, dapet nih Polinema yang nggak bentrok. Ya baru mundurin jadwal ujiannya. Terus akhirnya jadi milihnya di Polinema karena sekalian juga ujian mandiri di univ lain. Nah makanya di Polinema. Terus akhirnya dapat Kak final. Alhamdulillah dapat. Terus yang ujian mandiri lain gimana? Mandiri lain pas itu saya kan kayak pulang ke Bekasi dulu karena kebetulan pas itu saya ikut ujian STPI penerbangan Indonesia dan itu baru sampai step kalau nggak salah cek kesehatan. Nah, pas itu pengen cek kesehatan keterima di Polinema dan daftar ulangnya harus ke Polinema. Situ bingung. Terus akhirnya jadinya pilihnya Polinema.
Oke, jadi itu ya alasannya kenapa Kak Haryo akhirnya menetapkan diri, oke saya ambil yang di Polinema gitu. Nah, kita bahas nih ya tadi, karena tidak semua ekspektasi seindah realita. Apa nih Kak maksudnya tadi? Saya tadi pengen teknik kimia Bu, karena pengen menghindari fisika dan menghindari biologi. Tapi ternyata di teknik kimia tidak sesuai ekspektasi saya. Bagaimana nih Kak? Sebelumnya teknik kimia ya. Ya, yang dipelajari apa dulu sih sebenarnya? Yang dipelajari itu semuanya tentang kimia, ada kimia yang di dalam fisika. Kimia di dalam fisika. Ya, kimia di dalam fisika, lalu ada matematika, ya dan semua angka-angka yang ribet lah. Oke. Terus dan yang saya pikir itu berbicara tentang kimia ternyata berbeda. Yang saya pikir paling nanti kerjanya atau keluarnya dari teknik kimia itu paling skala lab gitu ternyata beda untuk teknik kimia. Kenapa? Soalnya dari dosen saya sendiri pun sebenarnya teknik kimia punya sebutan nama lain. Apa tuh? Teknik processing engineering. Processing engineering. Oke. Maksudnya apa? Jadi teknik kimia itu adalah jurusan yang kita mengolah bahan baku menjadi produk. Contohnya misalnya tisu itu kan terbuat dari pohon. Iya. Nah, kalian bisa ngebayangin gimana pohon yang tebal kayak gitu bisa jadi tisu setipis itu kayak kertas. Nah itu teknik kimia ternyata yang ngurus itu. Oh gitu. Nah berarti tapi ada nggak sih Kak penyesalan atau ada kayak rasa aduh nyesel nih saya ngambil jurusan ini gitu? Nyesel ada, tapi ya udahlah. Udah dijalanin. Udah dijalanin dan nanggung dikit lagi. Oke. Survive lagi. Kan udah semester 4 berarti ya. Iya. Nah tadi kan ngomongin survive nih. Gimana Kak Haryo bisa menyikapi apa ya supaya bisa survive gitu maksudnya sampai saat ini bertahan? Karena yang tadi saya bilang fisika sama biologi itu kelemahan saya, otomatis saya harus jadiin kelemahan saya jadi kekuatan atau kelebihan saya. Ya saya juga nyari teman buat belajar bareng, buat ya ngerjain soal bareng, sama jam tidur juga agak dikorbankan sih. Buat survive. Buat survive jadi jam tidurnya kurang, kemudian nyari tutor yang sebaya yang mungkin bisa lebih menguasai, bisa mengajarkan gitu ya. Itu ya mungkin antisipasinya Kak Haryo. Tapi sekarang enjoy ya Kak ya? Enjoy. Oh, berarti gini, hikmah yang diambil dari cerita Kak Haryo ini mungkin gini, ketika kalian milih jurusan benar-benar kalian harus tahu dulu nih yang dipelajari apa. Ya enggak? Jangan sampai seperti yang tadi pemikiran Kak Haryo pengen berpikirnya tuh kalau jurusan ini belajarnya ini, tidak belajar ini, ternyata malah sebaliknya gitu. Nah itu mungkin nambah penambahan atau banyak-banyaklah cari informasi sebanyak-banyaknya supaya tidak salah persepsi gitu ya Kak. Nah tapi mudah-mudahan Kak Haryo, ini kan udah semester 4 ya Kak ya? Masih 4 semester lagi berarti? Masih. Kan D4 ya? Nah mudah-mudahan Kak Haryo bisa survive gitu. Nah mungkin kalau kita ngomongin prospek kerja dan apa sih kompetensi lulusan teknik kimia itu nanti jadi apa gitu. Apalagi ini kan Kak Haryo dari Politeknik ya. Yang identiknya, yang namanya dari Politeknik itu dia lulusannya lebih siap untuk masuk dunia kerja. Bener atau enggak Kak? Teknik kimia menurut saya pribadi teknik kimia itu adalah jurusan yang lumayan berat yang pertama karena kita mempelajari semuanya. Semuanya itu apa Kak? Semuanya itu kita belajar tentang industri. Karena itu lulusan dari teknik kimia bisa bekerja di LPG misalnya di Pertamina, bahkan di industri makanan pun bisa. Soalnya yang saya bilang tadi, proses engineering kita itu teknik proses, kita tuh tahu proses di industri itu kayak gimana, kayak alat-alat misalnya itu, nah yang tahu kompetensinya tuh sebenarnya teknik kimia. Oke. Jadi ya memang di semua industri masuk ya berarti. Nah kalau Kak Haryo sendiri nih Kak,
ya walaupun ibaratnya tadi di awal sempat kayak agak sedikit penyesalan gitu kan memilih prodi ini, tapi kan final karya udah nyemplung di sini udah basah, tapi saya tetap survive kok Bu. Saya mensiasati dengan berbagai usaha-usaha yang saya buat untuk bisa tetap menikmati dan enjoy di teknik kimia industri ini gitu kan. Kak Haryo setelah lulus mungkin nanti harapannya pengen jadi apa sih Kak? Harapan saya mungkin ingin kerja di Pertamina atau Chandra Asri itu kalau kalian tahu. Itu kayak semacam industri petrokimia terbesar di Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa terpenuhi ya Kak ya. Tapi lancar dulu dan bisa tetap survive dan struggle sampai akhir ya. Dan walaupun di awal sempat nyesal tapi tetap dijalanin, lakukan yang terbaik gitu. Nah mungkin apalagi Kak yang mungkin perlu disampaikan nih, poin-poin teknik kimia industri. Perbedaannya gini kan, kalau di universitas kan teknik kimia. Nah di sini kan Kak Haryo prodinya jurusannya teknik kimia, prodinya teknologi kimia industri. Prodinya D4 teknologi kimia industri. Teknologi kimia industri. Itu bedanya apa Kak? Kan itu di politeknik ya. Kalau untuk politeknik sendiri ya seperti yang politeknik yang kalian tahu, itu kita lebih banyak prakteknya. Jadi 60% itu praktek dan 40% itu teori. Dan kenapa saya lebih suka teknik kimia di politeknik, karena saya bisa mempraktekkan langsung. Walaupun saya nggak bisa ngejar fisika atau kesulitan di fisika, minimal saya tahu, ternyata cara kerjanya kayak gini, alat ini. Karena kalau dipraktekkan lebih masuk ya, betul. Daripada mungkin kita belajar teori fisika gitu kan ya, mungkin teori itu agak kesulitan, tapi ketika praktek ternyata gini gitu. Nah kemudian kan tadi jurusannya teknik kimia, terus prodinya ada teknologi kimia industri, sama ada apa lagi? Ada satu lagi, ada D3 teknik kimia. D3 teknik kimia. Bedanya apa Kak dari tiap prodi itu? Dari dua prodi itu? Kalau pas itu saya udah dikasih tahu sama dosen saya pas pertama kali masuk. Jadi seperti namanya D4 teknologi kimia industri, kita nanti ke depannya bakal ke arah industri. Lalu kalau untuk D3 teknik kimia itu ke skala lebih kecil, dalam artian kayak skala lab, gitu. Jadi nggak menyangkut ke industri. Jadi kalau yang jurusannya Pak Haryo ini kan teknologi kimia industri, ini lebih ke skalanya mungkin orientasinya lebih ke industri ya, lebih luas cakupannya. Kalau untuk teknik kimia D3 lebih ke lab ya, mungkin kayak gitu. Nah, apa pesan dan tips dari Kak Haryo untuk anak-anak atau adik-adik kelas 12? Sesuai dengan pengalaman Kak Haryo yang tadi sempat penyesalan sedikit gitu kan. Apa nih Kak? Pesannya, dalemin dulu apa yang kalian minati, apa yang mau kalian pilih nantinya. Dan kalian harus tahu juga bedanya, kalau dari saya pribadi, beda teknik kimia industri, sama kimia murni, sama kimia apa gitu. Saya lupa, pokoknya itu kalian dalemin lagi, benar-benar tahu dulu perbedaannya apa gitu ya. Kalau saran saya, mending kalian tanya ke alumni yang bersangkutan tentang jurusan itu, karena yang pengalaman saya dari artikel yang saya baca di website, saya juga cari-cari kok kayak ada yang beda. Jadi apa yang saya baca sama apa yang saya rasain tuh beda banget. Walaupun saya udah tahu teknik kimia kayak gini, lulusannya gini, tapi pas saya rasain ternyata beda banget. Pengalaman alumni yang sudah mengalaminya sendiri kan lebih kayak lebih real gitu ya, dibandingkan dengan ketika kalian baca artikel sama yang dialami sama si alumni yang mengalami realnya itu kadang mungkin nggak sesuai, dan kadang juga bahasa artikel kita kan pemahamannya kan ada bingung ya Kak ya gitu. Nah mungkin tipsnya apa Kak, tips buat adiknya lagi buat milih jurusan, kan Kak Haryo sempet galau nggak sih dulu? Dari saya sendiri, kalian harus sudah tahu sih kalian minatnya apa pas kelas 12. Jangan sampai
ketika kalian menyukai hal itu pas kalian jalanin di universitas kayak merasa berat. Nggak, maksudnya nggak apa yang kalian suka itu akan berakhir senang sih menurutku. Terus harusnya gimana dong Kak? Kita nyari yang disuka atau yang di apa nih? Dia disuka tapi jangan terlalu terbawa sama ini sih keadaan. Kalian harus tahu juga, ya, harus tahu juga kenyataannya. Oh gini, misalnya kalian suka fisika, ternyata fisika lebih berat lagi kalau ke belakangnya, semakin tingginya gitu sih. Jadi mengukur kemampuan kali ya, ya, mengukur kemampuan. Kadang kita gini, kita sukanya ini, tapi ternyata kita harus juga mempertimbangkan aspek kedepannya nih. Kalau misalnya saya suka fisika atau saya suka kimia atau suka matematika, tapi kedepannya ternyata yang saya suka itu lebih berat. Kira-kira saya harus mengukur nih kemampuan saya dari sekarang, apakah saya mampu? Gitu, ya nggak? Apakah saya mampu ke depannya? Apakah saya bisa survive dan struggle sampai lulus nih? Jangan sampai saya merasa nggak mampu terus saya berhenti di tengah jalan dan mundur gitu aja, dan itu sangat mengecewakan banyak orang, khususnya orang tua tentunya gitu. Mungkin gitu ya Kak ya. Wah, berarti menarik banget nih cerita dari Kak Haryo. Ini jujur, Kak Haryo baru cerita kali ini sama ibu. Jadi ibu baru tahu ungkapan hatinya ternyata. Selama ini kalau ditanya dia cuma ketawa gitu. Iya bu, gitu doang. Tapi ternyata di sharing kali ini Kak Haryo belak-belakan mengungkapkan unek-unek yang selama ini dirasain di prodi yang di Ampu. Tapi alhamdulillah ya Kak Haryo udah semester 4 semester lagi, mudah-mudahan bisa lebih survive-nya nambah, lebih dikasih kekuatan buat bisa sampai lulus jadi yang terbaik ya, terus dapat pekerjaan yang tadi sesuai dengan yang diinginkan. Amin. Di Chandra Asih gitu. Mudah-mudahan apapun yang diharapkan terwujud. Nah, mungkin untuk adik-adiknya yang pengen tanya langsung sama Kak Haryo, mungkin kan tadi sesuai dengan pengalaman alumni itu lebih real life-nya itu lebih enak gitu, nanya langsung gitu. Mungkin bisa adik-adik atau viewers kalian bisa follow di Instagram @haryoprnn_. Nah, kalian bisa follow, kemudian kalian DM Kak Haryo, saya mau tanya dong, kalau di Politeknik belajarnya gimana dan sebagainya, apapun ya, about anything pokoknya ya. Kak Haryo nanti dijawab ya. Pasti dijawab. Kalau sombong nanti bilang sama ibu ya. Gitu. Ya, jadi nanti kalian bisa DM langsung ke Kak Haryo, atau mungkin bisa Kak minta nomor WA-nya biar lebih enak gitu. Ya, bisa ya. Jadi bisa buat menambah insight kalian juga, buat mengetahui prodi-prodi supaya nggak sampai salah persepsi atau salah paradigma pemikiran kita seperti tadi Kak Haryo gitu. Mungkin gitu ya Kak Haryo ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan closing statementnya, kata-kata pamungkas yang bisa memberikan kekuatan buat Kak Haryo dan adik-adiknya yang menonton? Apa ya? Sebentar Bu, saya mikir dulu. Oke, boleh. 5 menit kita kasih. Kelamaan. Apa Kak Haryo? Oke. Kadang tuh Tuhan memberikan kita bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Dan pertanyaannya, kalian nggak tahu kan apa yang kalian butuhkan. Jadi saran dari saya, maksimalkan apa yang kalian punya, potensi yang kalian punya. Oke, gitu. Tapi selagi untuk mengembangkan itu, kalian tetap harus mengembangkan potensi yang kalian miliki. Gitu pesan dari Kak Haryo ya Kak ya. Bagus banget nih Kak Haryo. Wah, menarik banget nih sharing kali ini. Kak Haryo terima kasih nih sudah hadir, sudah mau sharing dan mau membuka unek-unek sejatinya selama ini ya, gitu kan, yang mungkin selama ini butanya cuma senyum-senyum saja. Di sini Kak Haryo sudah mengungkapkan. Nah, mungkin mudah-mudahan kita doain Kak Haryo bisa bisa jadi yang terbaik. Amin. Ya, karena kita nggak tahu nih, yang tadinya nggak suka bisa jadi suka, yang tadinya pernah sempat ada penyesalan tapi ternyata dengan survive dan struggle dia bisa jadi yang terbaik di situ gitu, dan bisa dapetin kesuksesan yang mungkin diharapkan gitu. Nah, mungkin sharing kali ini kita sudahi dulu mungkin. Sampai ketemu Kak Haryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video.